Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis. Nah, materi yang akan dibahas itu tentang kebutuhan, analisa kebutuhan, lalu ada review diagram UML. Nah, di sini ada kebutuhan atau requirement. Nah, kebutuhan itu adalah sesuatu yang diminta atau dibutuhkan. Nah, menurut IEEE ini, kebutuhan ini didefinisikan menjadi kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan persoalan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Nah, lalu kebutuhan perangkat lunak ini yaitu disesuaikan dengan kondisi, kriteria, syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Nah, secara kategoris itu ada 3 kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan antarmuka, lalu ada kebutuhan unjuk kerja. Nah, ini kebutuhan fungsional, disebut juga sebagai kebutuhan operasional, yaitu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Nah, sebagai contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Lalu, perangkat lunak harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode tertentu. Lalu, perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang terpendek. Itu contohnya ya. Lalu ada kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka ini berhubungan dengan kebutuhan antarmuka adalah kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan yang pertama ini ada elemen perangkat keras, lalu elemen perangkat lunak, lalu basis data. Nah, contohnya perangkat untuk memasukkan data dapat berupa keyboard, mouse ataupun scanner. Lalu akses ke basis data menggunakan ODBC, contohnya ya Open Database Connection. Nah, lalu yang terakhir ada kebutuhan unjuk kerja atau performance requirement. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, ketepatan, frekuensi. Nah, ini ada contohnya. Perangkat lunak harus bisa mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan oleh multi-user sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada user. Waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Nah, lalu kenapa sih kita mempelajari kebutuhan? Nah, karena kebutuhan itu penting. Lalu kenapa kebutuhan ini penting? Nah, sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya pelaksanaan pengembangan perangkat lunak. Menurut hasil survei dari DeMarco, 56% kegagalan proyek pengembangan perangkat lunak dikarenakan ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan dari perangkat lunak tersebut. Nah, ini ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan perangkat lunak merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah aktivitas sistem informasi engineering dan software project planning. Nah, ini ada pengertian analisis kebutuhan. Menurut IEEE, proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Nah, ini juga ada dari proyek 01, proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi perangkat lunak. Nah, ini ada tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan. Yang pertama adalah memahami masalah secara menyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan. Seperti ruang lingkup produk perangkat lunak, pemakai yang akan menggunakannya. Selanjutnya ada yang kedua, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Nah, ada tahapan analisis kebutuhan. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis itu kebutuhan pada dasarnya terdiri dari
urutan aktivitas. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasikan kebutuhan pemakaian, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Lalu ada mempelajari dan memahami persoalan. Siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak? Di mana perangkat lunak akan digunakan? Pekerjaan apa saja dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak? Apa saja cakupan dari pekerjaan tersebut? Dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apa yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau dari sisi lainnya. Nah, lalu di sini mengidentifikasikan kebutuhan pemakai. Fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak, data atau informasi apa yang akan diproses, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang disediakan, baik itu dari software interface, hardware interface, user interface, dan communication interface. Nah, misalnya saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Lalu informasi neraca keuangan bisa saya lihat kapan saja. Nah, sebagai contoh, kebutuhan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal setelah dianalisis, diklasifikasikan, dan diterjemahkan. Nah, yang tadi ya ada pendefinisian kebutuhan. Nah, ini ada kebutuhan fungsional, entry dan rekam data transaksi penjualan. Contohnya, retrieve data transaksi penjualan untuk periode tertentu. Lalu rekam dan akumulasi transaksi penjualan periode tertentu ke jurnal. Nah, kebutuhan antarmuka pemakai untuk memasukkan dan merekam data penjualan, antarmuka pemakai untuk menyajikan dan menjurnal informasi transaksi penjualan pada periode tertentu, antarmuka untuk jaringan lokal yang menghubungkan perangkat lunak aplikasi di bagian penjualan dengan perangkat lunak aplikasi bagian akuntansi. Nah, ini kebutuhan unjuk kerja. Proses jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam. Adanya otoritas pemakaian perangkat lunak dan akses data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Nah, ini ada membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuat dan dokumentasikan sesuai kebutuhan perangkat lunak, atau disingkat dengan software requirement specification. Nah, mengkaji ulang atau review kebutuhan. Proses untuk mengkaji ulang atau validasi kebutuhan apakah SKPL sudah konsisten, lengkap, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai. Nah, sedangkan menurut Pressman, analisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak dapat dibagi menjadi 5 area pekerjaan, yaitu pengenalan masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan tinjauan ulang atau review. Nah, ini ada contoh pelaksanaan analisis kebutuhan untuk masalah penjualan barang. Nah, di sini ada aktor pelanggan, kasir, dan ada sistem cash register. Nah, pelanggan itu adalah menyerahkan barang, lalu memberikan pembayaran, menerima struk barang, dan kembalian. Sedangkan kasir adalah mencatat data penjualan, mencatat data pembayaran, mencetak struk. Nah, sedangkan urutannya bisa dilihat dari poin ini ya. Nah, pertama pelanggan adalah menyerahkan barang ke si kasir. Nah, selanjutnya kasir mencatat data penjualan ke ini cash register. Selanjutnya pelanggan memberikan pembayaran. Selanjutnya si kasir mencatat data pembayaran. Lalu si kasir mencetak struk dan si pelanggan menerima struk barang dan kembalian jika ada. Nah, peruntukan perangkat lunak yaitu sebagai kasir. Manfaat perangkat lunak adalah membantu kasir mengolah data penjualan. Nah, proses penggunaan atau interaksi dengan pemakaian ini. Nah, ini misalnya ada daftar kebutuhan fungsional yang tadi ya deskripsi. Mencatat data transaksi, ini kita kodekan jadi CR100. Mencatat data transaksi pembayaran mencetak struk, CR200. Update data barang, insert edit delete, CR300. Nah, muncul sebagai kebutuhan karena data barang dibutuhkan saat proses pencatatan data transaksi. Nah, ini ada contoh kebutuhan antarmuka pemakai. Tampilan
Misalnya UI 100 kodenya, lalu deskripsinya itu tampilan GUI dapat dalam bentuk Windows dengan ukuran sesuai isi fix dengan resolusi 1024x768, lalu kode UI 200, menu pulldown yang dilengkapi dengan toolbar untuk save, search, print preview, dan print, UL 300, dan seterusnya. Nah, ini antar muka dengan perangkat GRANAS, ada HW100, misalnya standar input-output device untuk entry dan cetak, lalu HW200 driver tipe XXX untuk mengakses data kode barang dari barcode reader, contohnya ya. Nah, di sini ada beberapa penyebab software gagal diimplementasikan. Nah, contohnya ini ada instansi sekolah. Kebutuhan pengguna yang paling mendesak adalah untuk mengefektifkan proses penerimaan siswa baru. Namun justru yang dibuat malah sistem absensi siswa atau sebuah sistem perusahaan. Nah, contohnya juga permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah proses pelaporan yang lambat dan tidak segera sampai ke pimpinan yang sering berada di luar kota. Solusi yang ditawarkan justru aplikasi berbasis desktop. Nah, makanya nggak bisa dilihat secara mobile. Lalu ada lagi, misalnya sebuah instansi yang hanya memiliki beberapa buah komputer tanpa adanya jaringan. Ternyata dibuatkan sebuah sistem yang berbasis client server, di mana diperlukan konektivitas antar semua komputer. Nah, lalu software yang harus dihasilkan ini user friendly dan lebih rumit daripada yang sudah ada. Nah, ini efeknya adalah sehingga pengguna dari sistem dapat mengalami banyak kesulitan dan kekecewaan terhadap sistem. Nah, software yang dihasilkan dibangun dengan teknologi tinggi dan mutakhir namun tidak tepat guna. Contohnya, penerapan SMS gateway dalam sistem penjualan di suatu toko kelontong yang pelanggannya hanya tetangga sekitarnya. Seharusnya, software yang baik adalah software yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, serta menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pengguna maupun perusahaan. Nah, ini ada seharusnya ya, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 6. Nah, selanjutnya ada tentang UML, Unified Modeling Language. Nah, UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi atau sistem yang tidak terdokumentasi biasanya dapat menghambat pengembangan karena developer harus melakukan penelusuran dan mempelajari kode program. UML juga dapat menjadi alat bantu untuk transfer ilmu tentang sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer lainnya. Nah, ini ada sejarah UML diciptakan oleh Object Management Group yang diawali dengan versi 1.0 pada Januari 1997. Nah, ini dalam pengembangannya berorientasi objek, ada prinsip yang harus dikenal, yaitu objek, kelas, abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Nah, dalam struktur diagram itu ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, deployment diagram. Nah, kelas diagram itu terdiri dari kelas, interface, association, dan collaboration. Diagram ini menggambarkan objek-objek yang ada di sistem. Lalu objek diagram ini menggambarkan hasil instansi dari kelas diagram. Diagram ini digunakan untuk membuat prototipe. Lalu ada komponen diagram ini menggambarkan kumpulan komponen dan hubungan antar komponen. Hubungan komponen ini terdiri dari kelas, interface, dan collaboration. Development diagram ini menggambarkan kumpulan node dan hubungan antar node. Node adalah entitas fisik di mana komponen di-deploy. Entitas fisik ini dapat berupa server atau perangkat keras lainnya. Nah, ini ada behavior diagram, ada use case, sequence, collaboration, dan state chart diagram. Nah, use case ini diagram menggambarkan kumpulan use case, aktor, dan hubungan mereka. Use case adalah hubungan
antara fungsional sistem dengan aktor internal atau eksternal dari sistem. Sedangkan sekuen diagram adalah menggambarkan interaksi yang menjelaskan bagaimana pesan mengalir dari objek ke objek lainnya. Lalu ada collaboration diagram. Diagram ini merupakan bentuk lain dari sequence diagram. Diagram ini menggambarkan struktur organisasi dari sistem dengan pesan yang diterima dan dikirim. Lalu ada state chart, menggambarkan bagaimana sistem dapat berinteraksi terhadap suatu kejadian di dalam atau luar. Lalu kegunaan UML ini apa gitu kan? Digunakan sebagai alat dalam beberapa mata kuliah ya, di perguruan tinggi yang membuka jurusan ilmu komputer, teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika, dan komputerasi akuntansi. Lalu mata kuliah yang biasa diberikan bernama metodologi berorientasi objek atau pemrograman berorientasi objek. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan pada umumnya yaitu ada Java, C#, dan PHP. Kemudian mahasiswa dapat mempelajari juga bagaimana merancang sebuah sistem atau aplikasi menggunakan UML terhadap suatu kasus dan membuat aplikasinya ketika memasuki tahap coding. Nah, lalu untuk membuat UML kan membutuhkan tool ya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tool yang menggunakan UML. Nah, contohnya ada C++ Power Designer, Rational Roles, Microsoft Visio, Interface Architect, lalu ada Visual Paradigm. Ini ada Star UML. ini berbayar ya, Star UML, dia diagram editor, Umbrello, Argo UML, Active UML. Oke, sekian dulu pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.